Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,89% ke angka 7.626. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya melesat 100% lebih. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang masih mendapatkan sentimen dari China. Dan cara teknikal saat ini juga masih oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMR. ADMR jika kita perhatikan hari ini naik 1% lebih ke harga 1.440. Cara tren sebenarnya ADMR masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-150 walaupun dalam 2 minggu ini ADMR sempat melemah. Cara pergerakan jika kita perhatikan ADMR sebelumnya berhasil break kedua garis EMA, satu naik lumayan tinggi, sempat mendekati harga sekitar 1.585, setelah itu pelan-pelan ADMR mulai melemah. Saat ini ADMR sudah berada di bawah harga 1.450 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support terdekat saat ini ada sekitar 1.400. Tapi untuk tren jangka menengah ADMR masih oke, masih bergerak uptrend walaupun 2 minggu ini terkoreksi. Ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk ADMR. Dan kalau pemberitaan dengan judul angin segar terbaru dari China untuk ADMR. Jadi angin segar dari China kembali berembus untuk emiten pertambangan batubara metalurgi yaitu ADMR. China masih menjadi salah satu tujuan ekspor batubara metalurgi untuk ADMR. Untuk periode semester 1 tahun 2024, negara Panda menempati posisi ketiga kontributor penjualan luar negeri ADMR dengan 11%. Kontribusi pasar China bagi ADMR terbilang besar. Jadi jika kita baca lebih lanjut, dari data Bloomberg Terminal Selasa tanggal 15 Oktober ini, ekspor baja China mencapai rekor tertinggi sejak 2016 pada September tahun ini. Dan jika kita lihat, JP Morgan juga masih menegaskan ADMR masih menjadi pilihan utama di sektor batubara ini. Dengan target jika kita baca sekitar 1.750 untuk periode sekarang sampai Desember tahun 2025. Jadi dari 1 tahun ke depan target broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini terpantau memang masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary jika kita lihat dalam beberapa minggu ini asing sudah mulai keluar dari saham ADMR. Jadi untuk ADMR, walaupun hari ini ada akumulasi, apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini ADMR bisa naik di atas 1.450. Karena ini masih berupa resisten. Apabila besok terpantau mencoba break masih gagal, sebaiknya jangan entry di sekitar 1.450. Karena potensi untuk lanjut melemah masih lumayan besar. Jadi masih ada potensi selalu untuk ADMR mengetas atau menuju 1.400 sampai garis EMA 50 di sekitar 1.380. Jadi untuk yang belum sempat entry dan pengen coba pantau sama ADMR, mesti lebih oke adalah tunggu di sekitar zona 1.380 sampai 1.400 untuk entry sama ADMR. Jadi wait and see dulu, tunggu terkoreksi lanjutan. Apabila masih bisa bertahan di garis EMA 50, baru lebih oke untuk ikuti entry di support ini dengan target take profit di 1.450 sampai 1.500 untuk target swingnya. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Harum. Harum bisa kita lihat saat ini juga terkoreksi. 1 minggu terakhir mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.345 bisa kita lihat. Harum masih bisa bertahan dan hari ini kembali naik 2% lebih. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa support dan garis EMA 150 juga masih berupa support di sekitar 1.325. Jadi untuk tren Harum juga masih oke walaupun saat ini mulai sideways. Karena memang masih tertahan di resisten 1.400. Jadi walaupun beberapa kali ditutup di atas 1.400, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Karena candlenya tidak meyakinkan ditutup di atas 1.400, ini candle merah, ini doji, ini shadow ke atas lumayan panjang, tapi tetap ternyata turun kembali di bawah 1.400 dan malah mengetes garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi saham Harum. Tapi di broker summary kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Ini karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, jadi saya lihat cara pergerakan Harum masih akan sideways. Jadi potensi untuk break 1.400 1 minggu ini seperti masih kecil. Jadi bisa saja memang masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini mengetes 1.400. Dan jika terpantau masih belum ada akumulasi besar,
harus seperti masih akan sulit untuk break 1400 dan masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Harun, lebih oke tetap dapat di sekitar atau tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi tunggu sekitar 1345 sampai 1350. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru dapat atau entry di sekitar target harga ini, dengan target swing jangka pendek di 1400 atau hold saja itu selama garis EMA 50 150 ini tidak tembus, dengan target lebih jauh jika 1450 sampai 1500 untuk saham Harun. Selanjutnya saya coba update juga MDKA. MDKA jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir juga mulai melemah. Dan sebelumnya sempat naik tinggi, berhasil break oleh garis EMA, sempat mendekati sekitar 2780, tapi setelah itu 1 minggu ini sampai saat ini 1 minggu ini mulai melemah. Dan jika kita lihat hari ini sempat menyentuh sekitar garis EMA 150 di sekitar 2490, tapi penutupan kembali naik di atas 2500. Jadi secara tren jangka menengah MDK masih oke, dan karena saat ini masih berada tepat di garis EMA 150, menurut saya ini masih menarik untuk coba kita pantau untuk buy on support di garis EMA 150. Tapi untuk entry saatnya wait and see dulu. Dan bisa kita perhatikan di perdagangan hari ini untuk MDKA, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun dalam beberapa hari terakhir atau 1 minggu terakhir ini MDKA turun lumayan dalam, tapi asing terpantau masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi masih menarik untuk kita pantau dan entry di sekitar garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan hari ini memang ini masih ada distribusi. Jadi lebih oke adalah kita wait and see lagi di sekitar 2500 sampai garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru kita ikutan entry. Jadi masih bisa menarik untuk dipantau. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat di harga atas maupun harga bawah, saat ini memang masih mau hold, maksudnya masih bisa selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2460. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham MAPI. Bisa kita lihat MAPI juga sempat terkoreksi karena gagal break 1800, tapi bisa kita lihat pada saat mengetes kembali garis EMA 50 150, MAPI masih bisa bertahan dari rebound. Hari ini masih lanjut naik 5% lebih dan berada tepat di 1800. Karena saya pribadi memang selalu suka mencari saham yang turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk entry dan swing. Dan jika kita perhatikan untuk kenaikan MAPI hari ini, asing yang sebelum distribusi hari ini mulai masuk, dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi, sehingga saya lihat MAPI masih ada potensi untuk kembali mencoba break 1800 menuju target terdekat berikut ke 1900. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, sebaiknya hati-hati karena saat ini tepat di resistance 1800 yang beberapa kali mencoba break masih gagal, plus dalam 1 minggu ini MAPI sudah naik lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.